buat empo jangan terlalu percaya sama orang siapapun, karena kalau duit itu nggak ada saudaranya. Kalau kita orang Betawi bilang tuh duit tuh nggak ada saudaranya. Kalau aku kan berteman sama Empo itu dari 2019. Kenal ya, awalnya kan kenal karena endorsement. Kemudian lost kontak 1 tahun, ketemu lagi di 2020 itu acara program Empo sama Marcel. Nah, di situ kita mulai deket karena mungkin ini aku juga kaget, banyak banget yang calling dari pihak-pihak teman-teman media nanya kayak gini, disangkanya mungkin sahabatnya aku kali ya. Padahal bukan, itu temennya yang memang kenal lama ya? udah lama sebelum jadi Empo viral yang alis lempeng-lempengin itu memang udah kenal. Jadi memang kalau Empo kan sebagai sahabat biasanya suka cerita sama saya, dan saya juga sebagai pendengar ya kaget juga gitu loh, kok rumah yang mana yang dibangun sampai habis sekitar lebih dari 1,5 M itu di rumah yang mana? Dia bilang, oh itu rumah yang Baba. Oh, rumah Baba tuh berapa meter? Cuman 55 meter. Aku kaget dong, sedangkan aku bikin rumah kayak gini aja tuh cuman 1,5 miliar gitu. Udah sama kolam renang, tanahnya di atas 300 meter. Kok bisa gitu bikin bangunan tuh semahal itu? Itu ada hitung-hitungannya enggak? Aku selalu nanya kayak gitu, cuman dia bilang nggak tahu, pokoknya ya nabung aja di material. Nabungnya berapa ya, dia bilang ada yang 10 juta, 15 juta, 20 juta. Pokoknya tiap honornya Empo turun itu dia pasti kayak orang tahu gitu deh, kayak yang kayak langsung minta transferan dengan alasan ayo nih nabung lagi, jangan boros kayak gitu. Jadi memang sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit, karena kan juga honor artis juga kan uangnya kan gak langsung payment gitu kan. Jadi kayak yang sekali turun bisa banyak, bisa sedikit. Jadi ya namanya Empo punya keinginan semua sih, kayaknya semua orang juga keinginannya kalau punya duit pasti rumah dulu nomor 1. Jadi ya kepengen lah dia ngerenovasi rumahnya yang ada sekarang bagus, layak gitu kan. Ternyata mungkin salah memilih temen, atau mungkin temennya memang sengaja memanfaatkan kepolosannya Empo. Paula juga Oke. Paula kalau dari Paula sendiri persahabatan dan rekan bisnis juga, rekan kerja juga udah berapa tahun dengan Paula? Kalau aku itu yang tadi 2020 tuh udah mulai yang sering kontak tuh 2020 sampai kemarin, kayak makanya mungkin teman-teman juga lihat kayak ya umroh barengnya sama aku, ya lebih sering di sini bantuin aku dagang, karena kan aku live streaming juga. Kadang-kadang kalau aku lagi keluar negeri, misalnya aku lagi belanja kayak ke Bangkok atau aku kemana gitu kan, pasti Empo yang gantiin saya live. Nah, jadi aku juga ngajarin ya udah yang lalu biarlah aku kayak yang support dia tuh bukan yang manas-manasin yang harus di gimana-gimana. Paling ya udahlah cukup sekali aja. Next time kalau mau nabung ya nabung sama diri sendiri aja, nggak perlu harus punya teman, karena kalau kita banyak duit juga teman yang bakal nyari kita, teman juga bakal deketin kita. Paling aku sih kayak ngajarin Empo tuh buat bisnis, dan Empo juga udah mulai bisnis juga, kayak ikut-ikutan streaming live jual baju dan tas apa aja kan. Empo kan orangnya juga nggak gengsian. Empo tuh orangnya dia nggak yang walaupun dia artis merubah gaya hidupnya dengan harus high class. Oh enggak, saya tuh kenal Empo tuh orang yang beda. Aku banyak kenal rekan-rekan artis tuh Empo tuh paling beda. Aku juga kan kayak kalau milih temen juga aku nggak mau yang terlalu gimana ya. Aku ya udah yang satu frekuensi lah, mungkin sama-sama ya udah di Betawi, gue Betawi gitu kan. Ya udah nyambung aja gitu, nyaman. Dia juga nyaman cerita ke sini, saya juga nyaman cerita sama Empo, sharing ilmu bisnis. Kayak gitu aja sih kalau untuk pertemanan saya sama Empo. Tapi semenjak kepan ditipu nih, sudah 2M, kan pasti sharing dengan Paula nih. Itu seperti apa? Langsung nangis atau Ya ngasih arahan apa sih? nangis pasti nangis, karena kan kalau misalkan ya orang udah nabung, udah capek kerja, panas kepanasan, hujan kehujanan, ninggalin anak, jauh dari suami, harus keluar kota segala macam, stripping kayak gitu, terus tiba-tiba duitnya nggak dia nikmatin, dia tahu-tahu oh iya bangunan segini cuman sekian doang ya, kok kayak dia merasa dirinya kayak yang
kok gue bodoh banget mungkin menurut aku ya, yang ya aku sih bilang cuman ya udah kalau memang mau diusut, dikumpulin aja semua bukti-buktinya agar tidak terjadi fitnah. Dan memang semuanya alhamdulillah semuanya by transfer, alhamdulillah semuanya clear karena transferan juga ke atas nomor rekening tersebut jelas adanya. Ini baru aku dengar-dengar juga 1,3 miliar kurang lebih ya, makan lebih karena kan ada juga kayak empok disuruh ngutang sama temennya demi untuk ada, jadi sometime itu dia cerita butuh uang, terus udah gitu untuk ngebangun si rumah yang lagi dibangun ini. Jadi pas lagi butuh duit, empok tuh kebetulan uangnya belum cair. Nah akhirnya disuruh lah temennya si empok ini nyuruh si empok ngutang sama temen empok lagi yang lain, tapi bukan nama saya. Nah itu jadi kayak yang memanfaatkan lah kepolosan empok, bener-bener tuh empok polos banget, mau aja disuruh ngutang ke orang, terus yang bayar utangnya juga empok juga. Nah itu kan jadi salah satu yang uangnya nggak masuk juga ke dalam rekening bukti transfer. Saya pikir sih ini memang temen ini pemain juga ya, mungkin karena memang udah tahu latar belakangnya empok yang minim banget tentang kayak transferan dan kayak rekening koran juga, baru paham setelah curhat-curhat ini, cerita ke teman-teman juga gitu. Bentar po ya, bentar. Ajan. Oke po, ini kan dari Puapa sendiri kan tidak mau menyebutin inisial sama foto, maksudnya biar ngasih kejerat. Mungkin dari Po sendiri sahabat tahu nggak maksudnya? Aku nggak kenal. Pas sharing mungkin. Waktu kalau gue tipe orangnya nggak pernah mau tahu urusan orang, jadi emang nggak pernah. Walaupun empo nyebutin namanya tuh aku udah yang kayak lupa gitu, udah yang emang nggak kenal gitu, emang nggak kenal orangnya juga nggak pernah ngeliat siapa, cuman denger ceritanya masalah bangunan rumah ini berapa, banyak sharing kayak gitu aja sih. Nggak tahu, saya nggak pernah kenal, nggak ngeliat, nggak tahu Instagramnya, nggak tahu apa semuanya, nggak tahu medsosnya, nggak tahu. Tapi pas waktu sharing sempat nggak sekali atau 2 kali ada nyebut nama, cuman nyebut saya nama atau minimal kok sendiri lihat fotonya ya itu juga material. Fotonya cewek kan tadi bilang cewek. Oh iya perempuan, iya perempuan berhijab juga. Berhijab. Kalau inisial nggak tahu ya. Nggak tahu, aku lupa. Sebagai sahabat mungkin kan apa yang dari Po sendiri kasih masukan ke apa nih? Maksudnya ini kan ini kan pertama kali emang dari Po, tapi kan langsung gede penipuannya. Mungkin dari Po sebagai sahabat juga dan rekan bisnis juga nih, ngasih arahan apa sih? Arahannya sih buat empok jangan terlalu percaya sama orang siapapun, karena kalau duit itu nggak ada saudaranya. Kalau kita orang Betawi bilang tuh duit tuh nggak ada saudaranya. Jadi ya kalau punya duit kita udah capek kerja sendiri, keringat sendiri, orang nggak tahu kita susah capeknya. Kalau punya duit saya selalu bilang simpen sendiri, tabung sendiri, beli yang bermanfaat, sharing, kalau nggak tahu sharing, nanya sama teman-teman yang udah berpengalaman masalah bangunan atau mau bisnis apa, harus sering-sering sharing intinya. Jangan terlalu mudah percaya. Kemudian